Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kemudahan di setiap urusan kalian. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat datang juga yang mungkin baru bergabung, yang baru ngeliatin video saya. Semoga video saya bermanfaat buat kalian. Karena tujuan saya membuat video-video di channel YouTube ini supaya banyak mendapatkan manfaat serta kebaikan dari video-video yang saya buat. Di video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara let go agar bisa melunasi hutang. Loh, emang bisa kak? Nah, seperti yang kita tahu ya, let go atau detachment itu adalah berpasrah, melepaskan. Ya apapun yang kita inginkan, apapun segala kemelekatan yang ada di dalam diri kita lepasin. Itu namanya let go. Dan let go ini adalah menjadi salah satu hal yang paling penting banget untuk proses berhasilnya manifestasi ya. Dan di tahap let go ini juga yang orang-orang tuh paling banyak gagal. Kenapa? Karena sebagian orang ya, sebagian besar tuh masih sulit banget untuk melepaskan kemelekatan terhadap apa yang sudah diinginkan. Gimana caranya kita melepaskan kemelekatan kita terhadap hutang? Ya, sedangkan hutang ini harus dipikirin nih. Nah, jadi gimana nih caranya supaya dengan menerapkan teknik let go, hutang bisa lunas? Jadi penting banget untuk nonton videonya sampai habis. Sebelumnya kita harus pahami dulu apa sih artinya let go. Gimana sih cara yang let go yang benar gitu loh, agar apapun yang sudah kita ingin manifest itu bisa terwujud, bisa tercapai. Jadi let go itu gini bahasa mudahnya, kita tuh lebih ke mengosongkan hati ya. Kita kosongin hati kita dari kemelekatan-kemelekatan terhadap apa yang kita inginkan, dari perasaan mau yang menggebu-gebu. Paham gak sih? Yang tadinya kayak kepengen banget ya, kayak aduh harus lunas hutang, aku pengen banget beli mobil impian, aku pengen banget si A jadi jodohku, aduh aku harus lolos ujian CPNS misalnya. Nah, jadi segala perasaan yang menggebu-gebu ya, keinginan yang terlalu menggebu-gebu itu kita harus bisa melepaskan. Itu namanya kemelekatan. Kita terlalu over, terlalu terobsesi terhadap keinginan kita. Nah, jika kita masih seperti itu, energi yang kita pancarkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh. Vibrasi yang ditangkap semesta akhirnya adalah vibrasi bahwa kita tuh nggak punya ya. Kita belum punya, kita kekurangan. Nah, vibrasi itulah yang ditangkap semesta. Semakin kita terobsesi, semakin kita melekat, semakin kuat getaran yang ditangkap oleh semesta, dan semesta akan lebih cepat untuk mendatangkannya, mewujudkannya menjadi kenyataan. Ya, berupa kekurangan tadi, berupa tidak memiliki ya, akhirnya yang sulit semakin sulit bayar utang. Yang awalnya kekurangan uang ya, makin kurang karena terlalu kemelekatan. Pernah kan dengar istilah semakin kejar semakin kau jauh? Yaitu selaras banget dengan hukum energi. Apapun yang semakin kita kejar, itu enggak akan pernah kita dapatkan. Seluruh apapun yang ada di dunia ini, semuanya memiliki energi teman-teman ya. Jadi pastikan energi kita tuh selaras terhadap apa yang kita inginkan. Nah, jadi let go itu adalah kita harus mengosongkan hati kita ya. Hati kita tuh harus benar-benar kosong dari rasa kemelekatan atau rasa yang menggebu-gebu. Terus, apakah sampai di situ saja? Enggak, masih ada. Kita benar-benar harus menguras hati kita, mengosongkan hati kita dari energi-energi negatif. Bagaimana keajaiban ya, atau energi positif mau masuk ke dalam hati kita kalau di dalamnya itu penuh dengan energi negatif? Contohnya apa? Perasaan iri, perasaan dendam, dengki, perasaan sakit hati, ya mungkin yang luka batin yang sudah ada dari kecil ya,
yang tanpa kita sadari itu adalah energi negatif yang ada di dalam hati. Dan itu adalah faktor yang paling menghambat untuk menarik keajaiban. Gimana dong cara bersihin semua itu? Ya, dengan cara kita rilis. Kita keluarin semuanya perasaan-perasaan negatif tersebut. Kalau misalnya ada luka batin ya masih terasa sakitnya, rasakan benar-benar rasa sakit itu. Terima bahwa rasa sakit itu adalah satu kesatuan kehidupan kita ya, karena kita tidak bisa merubah masa lalu loh. Nah, jadi kalau misalnya ada luka batin yang sakitnya masih terasa, nggak apa-apa. Katakan dalam hati, aku menerima rasa sakit ini. Peluk rasa sakitnya. Kalau perlu nangis, nangis sampai puas. Rasakan sampai benar-benar habis, sampai udah nggak ada rasanya lagi si luka batin tadi. Udah puas kita tangisin kan si luka tadi, ya udah insya Allah teman-teman akan berdamai dengan luka batin, atau dengan kata lain perlahan-lahan akan sembuh gitu. Juga dengan energi negatif lain, misalnya kayak perasaan iri, dengki, lihat kesuksesan orang lain. Kalau misalnya ada perasaan dendam terhadap seseorang gitu, karena misalnya orang tersebut sudah pernah menyakiti, ingat perasaan sakit yang diberikan orang tersebut. Maksudnya itu munculkan lagi rasa sakit itu, rasakan seutuhnya sambil megang dada gini. Atur nafas ya, tarik nafas, buang gitu. Katakan dalam hati bahwa aku memilih untuk mengeluarkan semua perasaan negatif, yaitu berupa rasa iri, dendam, dengki, sakit hati, ya kekecewaan untuk keluar dari tubuhku. Tarik napas lagi, kemudian hembuskan. Ulangin terus sampai benar-benar ngerasa plong, sampai benar-benar air mata nih habis. Ya, jadi kita ketika melepaskan rasa dendam atas kekecewaan ya, atau kesakitan yang sudah diberikan seseorang terhadap kita, itu tuh sejatinya bukan untuk dia, tapi untuk hati kita tuh. Hati teman-teman tuh berhak untuk merasakan kedamaian, berhak untuk merasakan kebahagiaan. Setelah itu insya Allah hati teman-teman sudah benar-benar bersih, benar-benar kosong. Nah, ketika hati sudah kosong, energi positif, keajaiban ya, cinta yang tulus, energi tanpa batas itu sudah siap untuk memasuki ruang kosong di hati teman-teman. Dan ketika itu tanpa teman-teman sadari, kalian sudah berhasil melakukan let go dengan benar. Rasain, pasti rasanya tuh kayak enteng banget. Nggak akan lagi ada pertanyaan, kapan ya bisa terwujud? Kapan ya terwujud? Aku sudah melakukan A, B, C, D ya. Aku sudah melakukan semua teknik manifestasi. Tapi kok belum terwujud ya? Tapi kok utangku belum lunas? Nggak akan ada lagi pertanyaan itu di benak kayak gimana ya? Kayak ngalir aja gitu. Yang jelas ngerasa damai aja walaupun ya utang udah jatuh tempo ya, teman-teman akan tetap bisa damai. Nah, setelah sudah berhasil melakukan teknik let go dengan benar, tadi langkah selanjutnya adalah mengubah fokus. Saya sudah pernah bawakan di video sebelumnya ya, bahwa hutang jangan dipikirin. Kita ubah fokus untuk tidak memikirkan hutangnya, tapi ubah fokus menjadi apa sih yang bisa disyukuri hari ini? Apa sih hal hari ini yang membuat aku bahagia? Apa sih yang bisa aku lakukan supaya aku tetap bisa senang? Nah, ketika kita mengubah fokus ya, mengalihkan fokus kita kepada hal-hal yang positif seperti itu, maka yang akan datang ke kita atau semesta akan menyajikan hal-hal positif ya. Entah itu peluang-peluang baru ya, entah tanda-tanda atau sinyal agar kita bisa menarik keberlimpahan. Nah, jadi ketika masalahnya adalah hutang, maka yang datang itu adalah peluang tentang misalnya solusi berupa peluang-peluang baru untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Atau tiba-tiba ada keluarga yang mau membantu untuk melunasi hutang. Bisa kak, bisa. Apa aja itu bisa terjadi ketika kita bisa mempertahankan energi kita untuk tetap positif. Ya,
Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Ya, dalam Islam, apa kata Allah? Aku sesuai prasangka hambaku. Kalau misalnya teman-teman fokusnya kepada kekurangan, aduh gimana cara aku bayar utang nih? Aduh gimana ya, udah jatuh tempo. Kenapa sih aku nih tidak berguna? Tidak ada yang bisa aku lakuin. Nah, kalau fokusnya ke situ, maka semesta akan mendatangkan atau menyajikan hal-hal negatifnya. Tambah kekurangan ya. Tiba-tiba aja ada hal yang membuat pengeluaran itu bertambah ya. Semua yang datang ke dalam kehidupan kita itu tergantung dari pancaran vibrasi kita. Ingat, perasaan itu tidak bisa dibohongi ya. Apa yang kita rasa, begitu vibrasi yang kita pancarkan. Ya gitu ya teman-teman. Jadi intinya dari video ini adalah the power of let go untuk melunasi hutang. Gimana caranya? Ya dengan melakukan teknik let go yang benar. Benar-benar melepaskan segala kemelekatan yang ada, mengosongkan hati, benar-benar kosong dari segala energi negatif yang ada di dalam hati. Apapun kalau sudah hati bersih, kosong dari semua hal negatif, insya Allah energi positif, energi tanpa batas, cinta murni yang luar biasa menarik keajaiban akan masuk atau mengisi ruang kosong di dalam hati. Kemudian langkah yang kedua adalah ubah fokus dengan tidak memikirkan hutangnya, dengan tidak memikirkan hal-hal negatif, tapi fokuslah pada apa yang bisa disyukuri, apa yang bisa membuat bahagia, apa yang bisa membuat tetap semangat setiap hari, setiap detik. Ya, dengan begitu vibrasi atau getaran positif yang dipancarkan akan sangat kuat dan ditangkap semesta, sehingga semua solusi, semua keajaiban akan datang ke dalam kehidupan teman-teman dengan cara yang ajaib, mudah, dan menyenangkan. Kalau teman-teman setuju, jangan lupa tulis doa terbaik di kolom komentar. Insya Allah akan diaminkan oleh ribuan orang yang membaca. Jangan lupa teman-teman, apapun yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita rasakan, itu semuanya akan mengeluarkan vibrasi yang akan ditangkap oleh semesta ya. Dan jangan lupa share video ini ke siapapun, teman-teman atau kerabat yang juga mungkin memiliki hutang, yang pusing, bingung harus gimana ya. Mungkin video ini menjadi wasilah agar dia bisa menarik keajaiban. Amin ya robbal alamin. Kalau sudah bisa menguasai teknik let go atau detachment atau melepaskan kehidupan teman-teman, akan jauh lebih indah, jauh lebih damai, dan keajaiban-keajaiban akan datang ke dalam hidup teman-teman. Sekian dulu sharing saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.